Pulau Brakit atau Pulau Batu Berhanti adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di perbatasan Indonesia dengan Singapura, tepatnya di Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, di mana berjarak sekitar 700 meter dari Pulau Bintan dan berada pada garis pangkal lurus kepulauan. Bahwasanya Brakit itu adalah rakit. Asal usulnya dulu transportasi di Brakit ini dari mulanya kan dulu ada satu perahu. Perahu yang datang dari daerah, istilahnya kan Brakit ini dulu yang istilahnya orang-orang dulu datangnya pakai perahu, ternyata pecah. Makanya mereka itu membuatlah satu rakit. Rakit itu akan sebagai transportasi dari pulau ke pulau, maka termasuklah sampai ke Tanjung Brakit. Brakit ini 80% nelayan penduduknya. Yang 20% itu ada yang tani, ada yang pegawai negeri, dan ada yang honor. Dan mula asalnya kemarin Brakit ini memang termasuk daerah pertanian. Tentang begitu banyaknya kebun kelapa, akhir-akhirnya karena ekonominya menunjang istilah ikan terlalu banyak, mereka juga bergandengan tangan antara tani dengan nelayan. Tapi namun sekarang boleh dikatakan hasilnya ada nelayan. Jadi kalau kita mengingati bahwasanya mula asalnya daripada Brakit ini, juga yang mulai buka tanah Brakit ini adalah namanya kami panggil Nek Dukun. Yang makamnya ada sekarang diperingati, kami ingatkan sebagai orang sesepuh yang pertama buka desa Brakit. Itu perempuan, asal usulnya orang Galang. Jadi zaman itu menurut sejarah orang tua saya bercerita, kakek saya dulu bilang, jadi adalah satu orang sakti yang datang ke sini, namanya sampai sekarang dipanggil orang itu Nek Dukun. Nek Dukun itu aslinya dari Banten. Sekarang makamnya ada di sini. Nah, makam itulah sekarang dijadikan orang kayak ikon wisata gitu. Jadi setelah beliau itu datang ke sini, beliau yang buka, semenjak itulah alhamdulillah Brakit ini kayu bisa dibuka kebun, bisa dibuang. Ini merupakan penampakan kondisi pemakaman di desa Brakit saat ini. Pemakaman Nek Dukun ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tidak ada warga yang mengetahui kapan pastinya makam ini dibangun. Sampai sekarang, makam Nek Dukun ini masih dipercaya warga memiliki kekuatan magis yang dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit. Sejarah suku laut Panglong Panglong itu asal mulanya itu kan bukan dari asli Brakit. Mereka itu asalnya dari daerah Batam, dari pulau-pulau. Karena mereka itu asal mulanya itu dari perahu ke perahu, tidak ada rumah, tidak ada tempat. Maka yang pertama kali yang masuk ke kampung Panglong itu namanya adalah Pak Jantan. Itu pertama masuk di kampung Panglong itu hanya 2 buah rumah. Itu keluarganya Pak Jantan. Itu mereka membuatlah perahu-perahunya parkir di Brakit dan membuatlah gubuk-gubuk rumah yang di pinggir laut yang sifatnya rumah sementara yang namakan suku laut. Itu bukan penduduk asli Brakit, tapi akhirnya mereka duduk begitu lama di desa Brakit, maka terjadilah penduduk Brakit. Tapi namun sikap pergaulan di masyarakat sudah modern, pandai bahasa Inggris, pandai bawa mobil, pandai dan sebagainya. Namun perekonomian mereka boleh dikatakan 100% nelayan. Dulu ya, masih zaman itu kan bakau masih boleh ditebang. Sekarang kan bakau nggak boleh ditebang lagi. Ini sekarang dilestarikan. Sekarang masih di jalan yang Nggak ada lagi. Ini sudah dilestarikan, dijadikan cagar budaya. Diketahui, cagar budaya Dapur Arang ini memiliki ketinggian sekitar 7 meter dengan diameter 3 tungku pembakaran arang, masing-masing mencapai 25 meter dengan bentuk cembung. Nggak ada agama ya, jadi sekarang ini mereka tuh ada yang memeluk agama Islam, ada yang memeluk agama Katolik, ada yang memeluk agama Konghucu. Jadi itu menurut kepercayaan masing-masing. Tapi mereka sekarang makanya di sini sekarang ada gereja, ada masjid di sini.
dibangun oleh pemerintah. Dapur arang ini dahulunya digunakan oleh suku Lao Desa Panglong sebagai salah satu mata pencaharian pada saat itu selain nelayan. Mereka membuat arang untuk diproduksi ke pasar lokal maupun diekspor keluar. Desa Merbau merupakan salah satu desa yang berada di Tanjung Brakit. Di sini, terdapat ikon utama yang dijadikan sebagai nama desa tersebut. Ikon ini merupakan peninggalan turun-temurun yang masih dilestarikan hingga saat ini. Ini kalau orang bilang kan, di sini kan namanya Teluk Merbau, tapi nama kayunya kayu merbau. Kayu merbau katanya. Jadi digelarkan di sini Teluk Merbau gitu kan. Dari orang dulu orang tua dulu kan, kita baku pohon, mungkin ditambah-tambahlah ke pohon-pohon mana lagi yang sekuat-kuatnya nih. Pokoknya buat paling tahan kayu dia kan, keras kayu. Rumah adat ini diketahui terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruang utama, ruang tengah, dan ruang dapur. Rumah ini terdiri dari 63 tiang, di mana setiap satu baris tersusun atas 7 tiang. Tiang-tiang tersebut terbuat dari kayu merbau, sedangkan dindingnya terbuat dari kayu kapur. Sejarah pulau ini dulu ada kapal yang kandas di sini jadi pulau. Namanya kapal Wangkang. Maka itu pulau ini dinamakan Pulau Wangkang. Pulau Wangkang ini sekarang tengah menjalani pembangunan sebagai sumber industri di Pulau Brakit. Mengingat bahwa Pulau Brakit memiliki perbatasan bagian utara dan timur dengan Laut Cina Selatan, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Desa Malangrapat, serta bagian barat berbatasan dengan Desa Mangundang. Perbatasan dengan Laut Cina Selatan ini membuat Pulau Brakit ramai dengan pengungsi-pengungsi luar. Selain itu, Pulau Brakit yang dekat dengan perairan Malaysia membuat pulau ini sebagai jalur penyelundupan TKI-TKI dari dan menuju Malaysia.